ND, tapi itu yang populer di teknologi pendidikan. Sekali lagi itu yang populer di teknologi pendidikan, dan tentu soal pendekatan yang nanti teman-teman Bapak Ibu mau gunakan ya tergantung dari persetujuan siapa pembimbingnya. Nah, ini salah satu tesis yang saya bimbing di S2 bimbingan konseling ya. Saya tidak berani menyampaikan yang bukan saya pembimbingnya. Ini judulnya pengembangan aplikasi layanan konseling online, disingkat LAKON, berbasis website di SMK Telkom Makassar. Jadi mengembangkan aplikasi layanan konseling. Ingat teman-teman, Bapak Ibu, bahwa master itu bedanya dengan sarjana atau S1 itu harus memiliki novelty lebih tinggi, nilai kebaruannya begitu. Kalau di S1 banyak kita masih menemukan banyak skripsi yang sekedar membenarkan teori misalnya. Ya, atau kalau di TP memang sudah ada pengembangan juga di TP di S1, tapi pengembangannya sederhana, sedangkan kalau bisa di S2 kita sudah menuntut ada kebaruan di situ. Nah, apa nilai kebaruannya di sini? Contoh di tesis ini, kalau layanan konseling itu layanan konseling online itu sudah populer sebenarnya. Jadi kalau layanan konseling sudah sangat populer. Kalau layanan konseling online itu sudah banyak, namun yang berbasis website mungkin itu yang menjadi kekhasannya, dan bahkan dia memberikan nama yang baru seperti ini. Ya, dia katakan dia ini sebenarnya hanya penciri saja, karena pada saat dia menghakikan ya hak kekayaan intelektual aplikasi ini, artinya saudara Ahmad Miftah ini tentu punya penciri yang bernama lakon gitu. Itu yang akan eye catching, itu yang akan membuat ini berbeda dengan konseling online lainnya, bukan hanya dari segi namanya, tetapi juga dari segi platform yang dia gunakan. Ini contohnya, ini kayaknya 2021. Sebenarnya bukan penelitian baru, tetapi sampai saat ini masih banyak dikembangkan. Nah, kemarin kan ini yang saudara buat ya di bab 1. Oke, saya masuk dulu dari sini. Takutnya nanti kelewat. Nah, mohon Alfandi ini di record enggak? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke. Nah, mohon diperhatikan Bapak Ibu bahwa abstrak itu di samping memperhatikan panduan yang ada, ya, mohon nanti semuanya, nanti jangan pada saat selesai semua mata kuliah baru mau fokus mendownload panduan. Sekarang juga download panduan itu, supaya pada saat Bapak Ibu mengerjakan tugasnya itu sudah sesuai dengan panduannya. Jadi nanti kalau benar-benar sudah nyusun tesisnya, nah benar-benar juga sudah terbiasa menuliskan sesuai dengan panduan yang digunakan oleh PPS UNM, Pasca Sarjana UNM. Nah, yang pertama sekali ditulis di sini, kalau ini kan biasa ya, ini ada judul dan nama pembimbing. Kemudian yang pertama sekali ditulis di sini adalah permasalahan. Ya, sebaiknya permasalahan umum ya, bukan rumusan masalah. Yang pertama di sini adalah permasalahan. Oke, permasalahan bukan rumusan masalah. Kalau bedanya permasalahan dengan rumusan masalah adalah permasalahan itu sifatnya masih umum. Misalnya saudara katakan bahwa kondisi pandemi saat ini sangat menuntut dukungan media pembelajaran baik untuk pendekatan sinkronus maupun asinkronus. Itu misalnya. Atau mengatakan bahwa pandemi saat ini bisa saja menghasilkan loss learning jika ya pemanfaatan medianya tidak sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pembelajaran. Itu umum. Oke, umum. Tapi umumnya jangan juga terlalu umum mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini mengalami penurunan, ya bukan begitu maksudnya. Langsung kena ke permasalahan yang saudara angkat, ya judul yang saudara mau angkat. Sedangkan kalau rumusan masalah ini, kalau di kuantitatif ya, namanya rumusan masalah itu isinya adalah pertanyaan.
Oke. Kalau dia kualitatif, isinya adalah batasan penelitian atau pertanyaan penelitian. Jadi ini ya pertanyaan penelitian. Ada juga yang menulisnya fokus penelitian. Kalau saya sarankan pakai pertanyaan penelitian atau batasan masalah. Kenapa? Karena fokus penelitian nanti juga ada di bab 3 biar tidak overlap. Nah, terkadang di sini ada yang menuliskan tujuan, ada yang menuliskan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Pilih salah satunya saja, jangan dua-duanya. Kenapa? Karena isinya akan sama. Yang membedakan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah rumusan masalah adalah kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan. Ya, jadi kalau rumusan masalah mengatakan bagaimanakah gambaran, apakah terdapat pengaruh, itu kan selalu diawali dengan kata tanya. Tapi kalau dia menjadi tujuan penelitian, langsung mengatakan tujuan penelitian ini adalah titik 2, menggambarkan proses pembelajaran, mendeskripsikan, mendesain, dan seterusnya. Hindari kata sambung di awal. Ini populer juga ini. Kata sambung di awal setiap kalimat, contohnya untuk, meskipun, walaupun, oleh karena itu, dan seterusnya. Ya, jadi kita hindari. Karena saya sering sekali menemukan tujuan penelitian, titik 2, 1, untuk bla 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 bla, 2, untuk, nah itu yang saya maksud. Kalau mau sekali pakai untuk di awal tadi, untuk titik 2, 1, nah gitu. Oke, ini berarti dia ngambilnya tujuan penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan, ya jangan lupa ini dikatakan di sini jenis penelitian yang digunakan adalah research and development. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap karena kan research and development itu beda-beda tahapannya tergantung dari model yang kita gunakan. Kalau ED tentu beda kalau dia 4D, Alexia dan Trolip dan seterusnya. Ya, jadi di sini tulis tahapannya. Kemudian jangan lupa masukkan metodologinya. Apa yang kita tulis di situ, nah ini nih kelihatan nih, kayaknya ini tidak ada. Yang kita tulis di situ adalah subjek penelitiannya siapa. Ya, ini kalau saya sih baca, tolong saya dibantu baca ya, soalnya saya biasanya juga matanya tidak terlalu awas. Nah ini mestinya dia masukkan lokasi dan subjek penelitian. Kemudian jangan lupa juga masukkan, kalau dia ini lokasi dan subjek penelitian. Oke, kemudian masukkan teknik pengumpulan datanya apa. Terus apalagi, masukkan hasil penelitian. Kemudian, kesimpulan. Dan rasionalnya dengan membaca abstrak kita, orang langsung paham apa isinya. Jadi untuk sebuah abstrak, saya tulis di sini saja ya. Nanti cek and recheck lagi di buku panduan saudara yang dipakai di PPS. Ya, ada judul dan nama pembimbing. Setahu saya enggak pakai titel ya. Kemudian permasalahan. Nah, tadi ya, bukan rumusan masalah, tapi permasalahan. Kemudian baru masuk ke rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Oke, kemudian masuk ke metodologi. Atau langsung sebut saja apa pendekatan
Oke, dan jenis penelitian. Kemudian masuklah lokasi ya, 4 lokasi dan subjek penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Ini lokasi, ini subjek penelitian sama dengan kalau saudara pure kuantitatif, saudara nulisnya ya populasi dan sampel. Kalau dia kualitatif berarti nulisnya adalah siapa yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data, hasil penelitian, kemudian kesimpulan. Jadi ini 6, ini 7. Oke. Nah, ingat bahwa abstrak antara 150 sampai 200 kata ya. Yang terlalu panjang apalagi sampai nyebrang 1 kata. Biasanya size fontnya bisa dikecilkan. Nanti lihat di panduan. Kalau selingkung beberapa jurnal abstrak itu size fontnya selalu 10. Tapi lihat lagi di panduan kita. Oke. Sekarang masuk ke kata kunci ya, kata kunci. Oke, kata kunci. Kata kuncinya ini aplikasi layanan konseling. Kemudian mestinya ini. Oke, sudah betul. Nah, sekarang kita masuk di latar belakang yang Bapak Ibu buat kemarin. Ya, ingat, saya review dulu sedikit. Untuk latar belakang apa saja isinya? Isi sebuah latar belakang apa saja? Silakan, Rasen atau langsung unmute. Apa saja? Teori yuridis, Oke, empiris, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan empirik. Empiris, Ibu. Yeah. Ya, dan ingat untuk landasan empirik, misalnya Bapak Ibu melakukan observasi atau melakukan pengumpulan dokumen. Jangan hanya mengatakan bahwa dari hasil pengumpulan dokumen terdapat data bahwa prestasi siswa rendah, titik sampai di situ. Tapi kalau kita katakan prestasi siswa rendah, ya sampaikan bahwa dari sekian siswa, dari 30 siswa terdapat misalnya 70% yang nilainya di bawah KKM dan terdapat 30% yang di atas KKM. Itu yang kita sebut dengan MPR. Ya, sama dengan ini. Kalau dikatakan bahwa kan tidak boleh memaksakan bahwa tiba-tiba muncul layanan konseling online berbasis website. Jadi dia harus mengatakan bahwa dari layanan konseling yang digunakan selama ini adalah layanan yang bersifat manual, di mana seorang guru bimbingan konseling di SMK Telkom ini masih menggunakan buku konseling yang harus diisi oleh siswa dan ditandatangani oleh orang tua. Itu contoh. Dari kondisi tersebut diperoleh data bahwa banyak dari deskripsi atau isian buku tersebut tidak sampai kepada orang tua. Ini contoh. Sehingga dengan adanya layanan konseling online ini, pihak orang tua pun akan diberikan akun agar bisa melihat apa perkembangan anak-anaknya di sekolah. Karena tentu isinya bukan hanya tentang apa kekurangan-kekurangan, hambatan-hambatan, bahkan permasalahan anaknya di sekolah, tetapi dia akan juga bisa mempelajari arah dari bakat minat anak-anak tersebut. Nah, itu. Jadi kalau mau melihat angka, ya melihat angka, dia akan bisa mengatakan bahwa dari sekian siswa yang ada, hanya sekian persen yang mengisi buku tersebut. Nah, itu juga salah satu data empirik. Dari sekian siswa yang ada, ditemukan hanya sekian persen yang mengisi buku tersebut dan menunjukkan kepada orang tua. Nah, itu data empirik. Ya, jadi tidak boleh mengawang-awang. Nah, begitu juga pada saat saudara mengatakan bahwa saya melakukan observasi, saya melakukan wawancara. Nah, tolong di ini, nah, seperti ini kan ada ini. Kenapa dia menggunakan bulan? Dia tidak menggunakan tanggal,
karena dia datang beberapa hari, ya bukan hanya 1 hari, tetapi beberapa hari untuk melakukan observasi. Dan mohon supaya latar belakangnya tidak berbau fitnah. Saya nyebutnya fitnah kalau misalnya Bapak Ibu datang hanya di awal, datang di awal terus tiba-tiba mengatakan bahwa proses pembelajaran terjadi sangat teacher center, di mana selama mengikuti pembelajaran guru lebih banyak berceramah, itu selalu saja itu yang disampaikan. Padahal Bapak Ibu ya datangnya di awal, pastilah gurunya berceramah karena baru mau akan mendudukkan teori, prinsip, konsep, landasan dari mata pelajaran tersebut. Nah, jadi bagusnya datang di awal, datang di tengah, kalau perlu datang di akhir. Ya, datang di tengah atau datang supaya tidak jadi fitnah. Oh, ternyata kalau di awal memang nuntut guru harus banyak berceramah. Pas masuk pertemuan ketiga atau keempat, ternyata guru sudah memberikan simulasi. Bahkan siswa sudah bekerja secara kelompok. Nah, pada saat datang lagi ketiga kalinya, ternyata siswa mempresentasikan, membuat ini dan seterusnya. Ya, jadi mohon jangan hanya datang 1 kali karena itu sangat rawan kita membuat justifikasi yang salah. Jadi ini ya diperhatikan, cantumkan ini. Jangan hanya mengatakan datang observasi, datang wawancara, mengumpulkan dokumen dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita masuk di sini. Di rumusan masalah. Oke, ini tidak perlu bahasa Inggris sih, ya latar belakang saja. Sesuai uraian latar belakang yang kita biasa pertahankan dalam bahasa Inggris, kalau memang itu istilah-istilah yang digunakan oleh teori-teori yang ada, atau istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa rujukan yang ada. Biasanya kita pertahankan itu di bahasa Inggris. Ya, misalnya istilah student center, teacher center, project based learning, istilah-istilah asynchronous, synchronous, istilah-istilah blended learning, ya enggak apa-apa, enggak harus kita Indonesiakan. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita dalam mencari referensi. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu hanya mau mengatakan seperti tadi background, padahal itu latar belakang, misalnya kan, kemudian teacher and student, ya enggak perlu seperti itu. Oke, nah ini rumusan masalah. Ingat tadi karena dia menggunakan R&D, tentu dia akan menyesuaikan tahapan R&D itu dengan apa yang ada di rumusan masalahnya. Oke, kita lihat bagaimana gambaran kebutuhan layanan konseling. Ya, kalau dia misalnya 4D, dia akan berangkat dari analyze. Define, ya define. Define itu sama dengan identifikasi kebutuhan. Di ED dia akan melakukan analyze. Analyze juga itu sebenarnya sama dengan identifikasi kebutuhan atau need assessment. Berarti ini dapat ini. Oke, kemudian bagaimana ini dia mengganti kata prototype dengan desain. Sebenarnya kan di sini desain, tapi desain itu memang prototype. Luarannya sebuah desain itu kita juga nyebutnya prototype. Kemudian aplikasi, yang ketiga bagaimana tingkat validitas dan kepraktisan. Sebenarnya ada 3 kan di sini, validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Kenapa kita hanya sampai kepraktisan? Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman juga harus tahu beberapa mazhab yang ada di kita, ya terutama di pasca sarjana. Saya kalau duduk bersama dengan para dosen, akhirnya saya menemukan beberapa mazhab ya. Yang pertama, kalau seperti Prof. Sofyan, mantan waris 1 kita, beliau itu R&D hanya sampai di ini prototype itu ya R&D. Yang penting ada alasan bahwa kenapa hanya sampai di prototype. Jadi istilahnya dia mengadaptasi. Kalau dia katakan 4D, ya kemudian dia hanya sampai ke desain, dia katakan bahwa saya menggunakan 4D. 4D-nya Tyagarajan. Namun dalam penelitian ini karena terdapat penyesuaian dengan anggaran biaya misalnya atau waktu dan seterusnya, akhirnya hanya sampai di prototype dan seterusnya. Tapi harus ada alasan ilmiah. Ya, sebenarnya sih waktu itu juga kurang bagus kita jadikan sebagai salah satu alasan. Nah, misalnya juga 4D hanya sampai ke sini ya. Hanya sampai ke kepraktisan. Berarti dia kan tidak sampai ke keefektifan.
Nah, kalau menurut Pak Sulaiman Samad, ya, saya itu juga ikut belajar. Kalau menguji itu saya ikut belajar sama dosen-dosen yang lain. Dan memang di penelitian itu banyak mazhab, tetapi bukan berarti bahwa kita juga freestyle. Ujuk-ujuk kita mengatakan saya harus begini. Nah, itu kan mazhab saya, enggak begitu maksudnya. Tetapi kita tetap juga mengacu dari para ahli, ya para ahli. Jadi kalau Pak Sulaiman itu mengatakan bahwa kalau keefektifan itu tidak bisa bahwa pada saat mahasiswa sudah diuji cobakan, ya kan ada uji coba kecil, ada uji coba besar. Nilainya bagus, tiba-tiba kita katakan itu efektif. Karena menurut beliau keefektifan itu sifatnya jangka panjang. Ya, ibaratnya sudah ada impact dari apa yang kita buat itu. Itulah yang kita sebut efektif. Tapi kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi seperti ini kan, layanan konseling, kemudian kita uji cobakan ke siswa kita. Oh, ternyata benar siswa itu mengisi semuanya. Bahkan orang tua pun bisa melihat, ya, bahkan menandatangani dan sebagainya. Tiba-tiba kita katakan itu efektif. Nah, kalau menurut beliau itu belum. Karena ini namanya juga kan kita uji coba, kita melakukan perlakuan. Ya, bahkan mungkin ada sedikit tekanan bahwa tolong isi semua ya. Tolong ya, ini si A belum mengisi, tolong diisi ya. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Tiba-tiba kita katakan bahwa itu efektif. Ya, kita baru hanya sampai ke kepraktisan. Kenapa? Kepraktisan, oh ternyata dengan dia mudah mengisi, dengan mudahnya juga orang tua melihat feedback dan seterusnya, oh ternyata aplikasi yang saya buat ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu jawaban dari kepraktisan. Jadi jawaban dari kepraktisan itu adalah sesuai kebutuhan. Itu datanya dari mana ya? Dari, kalau dalam hal ini ya dari guru dan siswa, karena itu usernya. Nah, tapi soal nilai yang dihasilkan, nah, jadi nanti saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu akan berhadapan dengan berbagai macam mazhab yang ada di kalangan dosen kita. Kalau saya, selama ada rujukannya itu benar, selama ada rujukan. Ya, yang salah kalau saya katakan gini, ini 4D, ya, ini 4D, tetapi untuk sampai ke kepraktisan, saya tidak harus mulai dari desain. Loh kenapa Bu? Loh itu mazhab saya, nah itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena kita meng-cut alurnya, kita meng-cut prosesnya, satu proses. Di sini, sedangkan di sini yang boleh di-cut adalah endingnya. Kenapa? Karena asumsinya akan ada penelitian selanjutnya, bahkan mungkin penelitian kita sendiri, katakanlah saudara lanjut S3 nanti, yang akan melanjutkan ke tingkat keefektifannya dengan cara diseminasi, dengan cara sosialisasi, dengan cara workshop dan sebagainya. Itu asumsinya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, nah ini sebentar yang Bapak Ibu lanjutkan dari tugas yang kemarin, tolong buat rumusan masalah. Rumusan masalah isinya adalah kalimat pertanyaan. Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang menjawab permasalahan. Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang sesuai dengan metodologi dan model yang Bapak Ibu akan pakai. Ya, jadi itu yang kita perhatikan. Karena ada juga yang seperti ini. Oke, saya pakai 4D, tetapi tidak harus di sini ada kalimat-kalimat define, design, dan development. Tidak harus. Nah, ada juga yang seperti itu juga benar. Yang penting rumusan masalahnya nanti pelaksanaannya sesuai dengan alur yang ada di 4D nanti. Ya, misalnya langsung menuliskan saja bahwa bagaimana pengembangan, satu saja, bagaimana pengembangan. Oke, saya kira itu tidak salah. Kenapa? Karena pengembangan itu sudah memuat 4 tadi. Tapi kenapa biasanya kita meminta mahasiswa detail? Karena ini akan menjadi acuan saudara nanti membuat 1 kerangka pikir, 2 kisi-kisi, 3 instrumen. Nah, kenapa kita mengajak sebaiknya detail? Kan ini nanti yang menghasilkan kerangka pikir. Nanti kerangka pikir menghasilkan kisi-kisi. Kisi-kisi menghasilkan instrumen. Instrumen menghasilkan data, gitu kan? Jadi kita berpikirnya yang konsisten. Oke. Nah, masuk ke tujuan. Saya katakan tadi kalau ini kalimat pertanyaan, ini saja yang di copy paste masuk di sini.
menjadi kalimat pernyataan. Oke, ya, kalimat pertanyaan, rumusan masalah di tujuan penelitian dia jadinya menjadi pernyataan. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimanakah gambaran? Nah, di sini langsung mengatakan mendapatkan gambaran. Kalau gambaran pun bisa langsung di sini. Gambaran tentang, kan sudah ada pengantarnya di atas. Oke. Nah, setelah itu masuklah di saya tidak tahu ya, apakah memang seperti ini di panduan pasca sarjana UNM, tidak ada manfaat penelitian, tapi yang ditulis adalah pentingnya penelitian dan pengembangan. Kalau yang biasanya kita dengar itu manfaat penelitian. Oke. Nah, untuk manfaat penelitian biasanya kita bagi, ya, ada yang bagi manfaat teoritis. Yang kedua adalah manfaat praktis. Sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu saya tanya dulu, apa bedanya manfaat teoritis dengan manfaat praktis? Tidak apa-apa salah. Kan pertanyaan saya itu pasti benar semua jawabannya. Pertanyaan saya kan, menurut Bapak Ibu, apakah perbedaan manfaat teoritis dan praktis? Menurut Bapak Ibu, bukan menurut ahli. Jadi semua nanti jawabannya itu benar. Silakan. Manfaat teoritis itu mungkin sesuai dengan teori, Bu. Oke. Jadi apa yang dikemukakan para ahli sebelumnya, manfaatnya segini-gini menurut teori ini, ya udah itu manfaat teoritis. Tapi secara praktisnya di lapangan ya belum tentu seperti itu. Oke. Baik, Pak Jalal. Ada jawaban lain? Ayo, yang fresh graduate ini, yang baru saja selesai. Manfaat praktis itu manfaat yang langsung dirasakan sama guru atau pendidik dengan siswanya. Ada yang bisa ngasih contoh manfaat teoritis dan praktis? Kalau saya katakan gini, karena manfaat teoritis dan praktis itu sesuatu yang berkesinambungan sebenarnya. Ya tadi kata Pak Jalal ya, kalau teoritis ya menurut teori yang ada, praktis itu ya menurut praktisi ya begitu. Nah kalau teoritis itu ya betul merujuk dari teori yang ada, dan tentu tujuannya adalah sebagai rujukan kita, sebagai referensi kita, sebagai pedoman kita dalam melaksanakan, ya kan? Oke, dalam melaksanakan apa yang kita akan kembangkan. Jadi kalau secara teoritis, biasanya kita menggunakan kalimat sebagai salah satu referensi, sebagai salah satu rujukan, ini ya, sebagai referensi, rujukan. Ada juga yang nulisnya bahan kajian dan seterusnya. Nah, karena ini sifatnya konseptual, ini sifatnya kontekstual. Jadi kalau ini sebagai bahan referensi, tentu di sini sudah sebagai, katakanlah sebagai salah satu, ya kan, media pelayanan. Nah ini kan sifatnya sudah praktis. Nah kalau di sini baru sifatnya sebagai referensi, rujukan, dan kajian. Kalau ini sudah dilaksanakan. Bapak Ibu mau lebih spesifik lagi, coba kita lihat apa yang dibuat oleh Pak Mitra di sini. Nah, sebagai salah satu media yang dapat memberikan stimulus. Ini teori atau praktis? Kalau bahasanya seperti ini. Praktis, Bu. Oke, praktis. Baik. Ini juga ya. Ini praktis. Nah, kita lihat lagi. Dia langsung mengemban tugas menjadi direktur
Berharap melalui adanya penelitian pengembangan aplikasi layanan konseling online ini dapat menjadi alternatif lain terhadap konselor dalam memberi pelayanan. Memberi pelayanan ini apa? Teoritis atau praktis? Praktis juga, Bu. Oke, praktis. Dan kalau kita sudah berbicara seorang, jadi jangan tulis kepala bagi sekolah ya. Sekolah itu gedung itu, lembaga itu. Kita nulis orangnya bagi kepala sekolah, ya, bagi kepala sekolah, kepala desa, kepala penentu kebijakan lah. Ya tentu kita masuk di ranah memfasilitasi, mendukung sebagai salah satu kebijakan dan seterusnya. Jadi langsung kita masuk ke apa sih tugas dia? Ya, apa tugas dia? Kalau dia guru, Bapak Ibu mau mengembangkan media, berarti praktisnya itu adalah sebagai salah satu media. Sebagai salah satu media yang digunakan pada mata pelajaran X yang sifatnya bla 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 bla. Ya, sebutkan di situ sifatnya media itu apa? Apakah dia interaktif, apakah dia offline, apakah dia online dan seterusnya. Ya, jadi bisa ya dibedakan mana teoritis, mana yang praktis. Dan ini sifatnya berkesinambungan. Maksud saya teoritis itu menjadi landasannya, radiknya, rambu-rambunya, praktis itu menjadi actionnya, pelaksanaan. Jadi jangan dipisah. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan bagi peneliti selanjutnya dan seterusnya silakan. Biasanya kalau dia untuk sekolah, memang kita mintanya apa manfaatnya bagi siswa, apa manfaatnya bagi guru, apa manfaatnya bagi sekolah kalau penelitian ini di sekolah. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu meneliti di Balai Diklat, ya jangan tulisnya bagi siswa dan seterusnya, tapi bagi peserta Diklat, bagi Widya Iswara, dan bagi penentu kebijakan atau pimpinan Balai Diklat. Karena ini kan harapan kita mereka baca ini, mereka akan baca ini untuk membuat perlakuan di lembaganya agar terjadi perubahan yang lebih baik. Oke. Kalau nanti dicek and recheck lagi, apakah untuk di bab 1 untuk di panduan penulisan tesis, spesifikasi produk itu memang disimpannya di sini. Oke, apa yang kita tulis di spesifikasi produk? Kita lihat, adapun spesifikasi produk yang diinginkan dari penelitian ini adalah 1, aplikasi layanan online. Maksudnya, apa karakteristik aplikasi yang Bapak Ibu buat? Ya, kalau saya tuliskan apa hardware dan software yang digunakan. Kalau dia menggunakan aplikasi layanan online dideskripsikan pada bentuk website yang bisa diakses secara online melalui smartphone, ya kan? Ini kan langsung terbayangkan, oh ternyata tidak harus ada PC, tidak harus ada notebook. Para siswa pegang gadget pun dia sudah bisa mengisi aplikasi ini. Ya, jadi ada smartphone dan seterusnya. Aplikasi layanan konseling dikemas dalam bentuk tampilan semenarik mungkin serta, nah kalau dia katakan semenarik mungkin, katakan di situ ada apa? Ya, ada apa di situ? Misalnya gambar-gambar yang tematik, ada musik dan seterusnya. Kan biasanya kalau kita buka website itu beda-beda. Ada website itu lempeng-lempeng saja. Pokoknya isinya hanya substansi saja, hanya konten saja. Tetapi ada website itu tematik. Bahkan dia bisa membuat brief yang berbeda-beda sehingga tema. Tolong di mute ya Bapak Ibu ya. Terdapat 3 menu utama di dalam aplikasi layanan konseling, yaitu menu layanan. Nah, ini menu-menunya, tools-toolsnya itu apa saja. Jadi ingat tadi tidak hanya mengatakan karakteristik dari media yang akan kita buat, tetapi juga apa hardware dan software-nya. Itu yang kita sebut di sini. Spesifikasi produk yang diharapkan. Ya, jadi dengan demikian akan ketahuan, oh ini hardware yang dia pakai, ini software yang dia pakai, oh ternyata menu-menu ini nanti yang ada di situ, sehingga bisa melakukan aktivitas A, B, dan C. Nah itu isinya. Ya, jadi ada software, ada hardware, serta menu-menu yang ada, jika itu media ya, menu-menu yang ada pada media tersebut untuk
aktivitas A, B, dan C. Oke, ini selesai bab 1. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tolong bekerja lagi secara kelompok, menyelesaikan rumusan masalah kalau dia kuanti, pertanyaan penelitian kalau dia kuali, kemudian masuk ke tujuan penelitian, kemudian masuk ke manfaat, ya tadi dibagi dua, manfaat teoritis dan praktis, dan masuk ke spesifikasi produk. Nah, tolong nanti saya dikoreksi jika memang ada beberapa yang sudah berubah di panduan yang baru, ya. Saya nanti sambil buka juga nih panduan yang baru. Yang jelas pokok-pokok utamanya ya seperti ini tadi. Oke, kita masuk dulu di bab 2 ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke bab 2? Silahkan. Ada Bu, Silahkan. mengenai di bagian latar belakang Bu yang landasan yuridisnya, kira-kira Ya. berapa minimalnya untuk kebijakan, misalnya kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan untuk memperkuat penelitian Bu? Ya, tidak ada batasan. Yang penting ada. Namun kembali ke pembimbing saudara, kalau biasanya saya meminta 2 minimal. Kenapa? Karena ada kebijakan yang sifatnya umum, misalnya kita biasa memasukkan undang-undang untuk guru dan dosen misalnya. Kemudian kita masuk yang lebih spesifik, misalnya Permendikbud dan sebagainya. Tetapi satu saja, kalau saya sih ya, satu saja, yang penting itu yang paling spesifik, itu bisa. Misalnya Bapak Ibu memasukkan Permendikbud saja, atau Bapak Ibu memasukkan PP saja, atau Bapak Ibu memasukkan aturan-aturan yang lebih spesifik sifatnya, ya surat edaran dan seterusnya. Kalau saya sih biasanya memintanya ke ada yang umum dulu, ya ada yang, tapi bukan Undang-Undang Dasar 1945, bukan begitu, bukan GBHN dan seterusnya, bukan itu maksudnya. Tetapi langsung yang sesuai dengan permasalahan. Kalau satu pun boleh. Begitu kecuali nanti kalau sudah masuk di landasan teoritis. Kenapa? Karena di sini tentukan variabelnya Bapak Ibu kan cuma satu. Ya, katakanlah tentang tadi ada layanan konseling, kemudian ada untuk media pembelajaran. Berarti butuh 2 landasan teoritisnya. Apa sih itu media pembelajaran? Apa sih itu media online dan apa sih itu layanan konseling? Jadi tolong sesuaikan dengan variabel penelitian. Nah, apalagi kalau lebih dari 2 variabel, ya lebih dari 2 variabel di samping misalnya membuat sebuah aplikasi e-learning misalnya, tetapi untuk mengukur bukan hanya prestasi, tetapi juga mengukur sikap. Nah, berarti yang ada di latar belakang untuk landasan teoritisnya kita membahas tentang media e-learning, kita membahas tentang prestasi belajar, dan kita membahas tentang peningkatan sikap dalam pembelajaran misalnya. Ya, jadi kembali ke variabel Bapak Ibu masing-masing. Oke, kemudian masuk lagi ke penelitian relevan sebelumnya. Penelitian relevan sebelumnya itu sebenarnya masuk ke empirik. Kenapa? Karena kita tidak hanya mengatakan bahwa dari hasil observasi saya ketemu dengan data A, B, dan C. Nah, bisa saudara dukung dengan hal tersebut sesuai dengan penelitiannya, misalnya Herianto 2022 yang menunjukkan bahwa bla 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 dan seterusnya. Ya, jadi kembali ke variabel penelitiannya juga kalau berbicara tentang landasan empiriknya. Ya, landasan empirik bukan hanya tentang temuan saudara di lapangan, tetapi juga didukung oleh penelitian orang sebelumnya. Kalau saya biasanya 2-3 itu sudah cukup. Karena hasil penelitian relevan sebelumnya yang banyak itu tempatnya di bab 2. Nanti dikasih judul tersendiri, hasil penelitian relevan sebelumnya. Biasanya saya sudah nuntut ada yang jurnal internasional dan ada yang jurnal nasional. Kenapa? Karena saudara S2, kita berharap tadi level 8-nya kelihatan betul, yaitu multidisipliner. Itu level 8-nya
magister kalau di KKNI. Ya. Kalau di S1 cukup dia mengatakan bahwa mahasiswa mampu memecahkan masalah menggunakan formulasi yang tepat. Itu untuk sarjana. Tetapi kalau sudah magister, mahasiswa mampu memecahkan masalah menggunakan sebuah formulasi yang sifatnya multidisipliner. Seperti itu. Makanya variabelnya juga beda kalau kita membuat tesis dibanding kita membuat skripsi. Jadi jangan membuat, walaupun tidak bisa dipungkiri ya, saya sendiri biasa membimbing dan menguji di S2, terutama di S2 TP ya, masih kental rasa-rasa skripsinya begitu, terutama di bab 2-nya. Kenapa saya katakan begitu? Ada kebiasaan mahasiswa mengcopy paste masuk semua, dipaksakan, bahkan ada literatur yang dipaksakan masuk tanpa menganalisis. Nah, ini sebenarnya sebentar yang kita bahas di bab 2. Maaf tadi yang bertanya siapa ya? Soalnya ketutup ini layar saya. Sinta ya? Sinta, Bu. Oke, Sinta. Jadi Sinta begitu ya? Iya, Bu. Tidak ada aturan jumlahnya. Kalau saya sih, saya sarankan benar-benar pakai landasan yuridis yang paling spesifik dan linear dengan penelitian saudara. Ya, saya mohon. Tadi pagi, bukan tadi pagi, kemarin saya menguji, tapi ini di S1 dan ini masih proposal. Semua diawali dengan pendidikan adalah manusia saat ini membutuhkan GBHN, dan saya katakan bahwa ini tidak salah, tapi ini akhirnya ngambil space yang terlalu banyak, di mana saudara harusnya memasukkan landasan-landasan yang lebih dekat hubungannya dengan permasalahannya. Tidak usah berbicara tentang sesuatu yang sangat filosofi begitu. Manusia adalah makhluk dewasa yang harus mendapatkan. Adapun pembelajaran adalah proses dari tidak tahu, tidak usah, itu terlalu ngambil tempat. Sekarang sudah bukan lagi zamannya karya ilmiah itu tebal. Ya, bahkan sekarang kan kita sudah less paper. Sekarang yang harus tebal itu apanya? Luarannya. Bukan bab 1, bab 2, bab 3-nya. Tapi luarannya apa? Apalagi untuk pembelajaran. Luarannya apa ya? Luarannya perangkat pembelajaran. Kalau saudara membuat modul digital itu tidak akan berdiri sendiri. Tetap ada silabusnya, tetap ada RPP-nya, tetap ada modulnya, dan tetap ada instrumen evaluasinya. Itu namanya luaran. Jangan terlalu besar, bab 1-nya terlalu besar. Istilah saya gini, jangan sampai judulnya seluas samudra, isinya ikan mairo. Gitu. Saudara terlalu bersemangat mengambil judul-judul yang sangat besar, padahal kita memintanya yang spesifik. Ya, oke, Sinta ya. Adi, Ya. ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Saya mau lanjut di bab 2. Kalau bab 2 saya sudah jelaskan, Bapak Ibu, kita pakai model yang kemarin. Saya live, ini di closing, silahkan bekerja ya, menggunakan gayanya masing-masing di tiap kelompok, dan waktunya ini cukup panjang. Ya, waktunya sampai hari Rabu depan, jangan Kamis juga, hari Rabu depan. Kalau sekarang Kamis, berarti minggu depan di hari Rabu, itu deadline-nya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, nanti silahkan lihat lagi selingkungnya, lihat lagi panduannya. Kalau ada yang tidak terbahas, sampaikan. Di bab 1 ada ini, Bu, tidak terbahas kemarin ya, silahkan. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, ini judulnya saja sudah tinjauan pustaka. Artinya apa? Semua literatur yang Bapak Ibu gunakan, mohon ditinjau kembali, mohon dikaji kembali. Hindari praktik memindahkan. Oke, apalagi memindahkan tanpa ditinjau, ini ada hubungannya enggak dengan penelitian saya atau tidak. Contoh, dan hindari juga kepustakaan yang terlalu umum. Misalnya, memang betul kalau di metodologi penelitian, salah satu yang harus kita perhatikan adalah landasan filosofi dari permasalahan yang kita angkat. Itu betul. Tapi bukan berarti bahwa di tinjauan pustaka ini Bapak Ibu misalnya tadi mengangkat masalah aplikasi online untuk layanan konseling. Tiba-tiba di sini itu banyak ya, itu juga populer. Saya tidak katakan salah. Sekali lagi saya tidak katakan salah, tetapi ini terlalu ngambil space.
ada kepustakaan yang lebih penting saudara kaji dan tinjau dan simpan di sini. Misalnya untuk tadi aplikasi online, tiba-tiba di sini mulai dari apa itu definisi media. Media itu ada jenisnya berapa saja. Oh, ada media grafis, ada media audiovisual, ada media berbasis komputer, ada media 3 dimensi. Semua saudara jelaskan di sini. Itu namanya tesis rasa buku. Ya, ingat kita tidak sedang menyusun buku. Kita tidak sedang menyusun bahan ajar. Yang Bapak Ibu cantumkan di sini, kembali lagi dudukkan variabelnya. Oh, ternyata saya membahas tentang layanan konseling. Oke, berarti yang pertama harus ada di sini adalah layanan konseling sebaiknya. Oh, ternyata saya mengangkat masalah aplikasi online. Oke, yang harus ada di sini aplikasi online. Ya, jangan mengangkat bahwa bimbingan konseling, definisi bimbingan konseling adalah sebuah konseling sangat dibutuhkan untuk, nah itu yang saya maksudkan. Tidak salah, tapi itu jadinya terlalu umum. Takutnya nanti ada hal yang urgen malah yang tidak masuk. Karena Bapak Ibu terlalu mendahulukan hal-hal yang tidak urgen. Nah, saya kira ini urgen ya, aplikasi online tadi sudah masuk. Nah, yang mana saya katakan bahwa tolong jangan hanya memindahkan, tetapi Bapak Ibu mengkaji. No copy paste pustaka, tapi benar-benar analyze. Ya, kita menganalisis kepustakaan yang kita masukkan. Nah, kita coba cari. Ini kan bahasa buku ini ya. Kalau ini kan kutipan. Kemudian ini juga bahasa buku ya. Ini bahasa buku. Nah, sekarang kita cari mana bahasa dari calon peneliti ini. Nah, ini bahasa dia. Ya kan? Jadi yang kita tulis di kepustakaan kita adalah selalu di closing dengan kalimat, nah ini saya tulis ya di sini ya. Nanti saya, saya masuk dulu di bab 2 kembali. Penelitian relevan sebelumnya tadi kelihatan ya, sebelum kita masuk ke landasan teoritis. Oke, setelah kita masuk ke landasan teoritis, ada penelitian relevan sebelumnya. Jadi ingat ya, di sini yang kita tulis, yang pertama adalah ini A. Oh ya, ini juga sebelum saya lupa nih, Bapak Ibu tolong nanti penomorannya. Kalau dia judul bab, berarti kita pakai angka Romawi, ya, seperti ini. Kita menggunakan angka Romawi. Kalau dia sub bab, berarti kita menggunakan huruf besar. Kalau dia sub bab, kita menggunakan angka Arab. Kalau ada subnya lagi, kita menggunakan huruf kecil. Oke. Kalau ada subnya lagi, kita gunakan angka Arab pakai kurung 1. Di bawahnya lagi, menjadi subnya lagi, huruf kecil pakai. Di bawahnya lagi, nah harus kurungnya 2. Di bawahnya lagi, ya harus kurungnya 2 di huruf gitu. Ya, jadi tidak boleh kita asal menggunakan. Misalnya di sini tadinya A, ini kan, tiba-tiba di sini lagi nanti di bawah 1 ada A misalnya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini gunanya adalah penyetaraan. Pada saat saya membuka, misalnya 2 halaman setelah ini, ya kan, saya akan mencari mana pasangannya ini yang selevel dengan ini. Berarti pasti ada B di bawah. Kalau saya membuka ada angka 1, angka Arab seperti ini, pasti di halaman berikutnya saya akan mencari nomor 2. Dan jika nomor 1 ini ada subnya, pasti saya akan mencari. Jika ini ada subnya, pasti saya akan mencari. Nah, jika ini lagi yang paling bawah ada subnya, biasanya disitulah kita menggunakan bullet. Ya, garis datar dan seterusnya. Ya, tolong Bapak Ibu diperhatikan ini, karena ini bukan hanya sekedar belo-belo ya, bukan hanya sekedar hiasan, tapi ini adalah pemeringkatan.
pemeringkatan mulai dari judul, bab, subbab, dan seterusnya. Jadi berapa halaman pun nanti tesisnya, kita akan bisa melihat level dari setiap judul. Oh, ini ternyata adalah bagian dari ini. Oh, ini bagian dari ini, dan seterusnya. Ini sebelum saya lupa. Oke. Masuk di tinjauan pustaka tadi, Bapak Ibu, yang kita tuliskan tadi, nah, kita mulai dari A besar ya, tentang variabel pertamanya apa? Ya, variabel pertama. Tadi di sini nulisnya adalah pelayanan konseling. Oke. Setelah itu, apa yang kita tulis di sini? Pelayanan konseling. Ya, silahkan mulai dulu dari definisi. Apa isi itu pelayanan konseling menurut ahli? Oke, saya Nah, setelah pelayanan konseling kan ada yang namanya tadi untuk online ya, online konseling atau konseling dalam jaringan bahasa Indonesia ya. Apalagi atau media online lah ya, media online. Nanti yang terakhir tentu, nah ini yang utama sih ini ya, yang utama ini nanti ini apanya ya, definisinya. 1 definisi, 2 jenis-jenis misalnya ya kan, 3 ya. Nanti Bapak Ibu ya tambahkan apalagi nih, misalnya ada layanan konseling khusus untuk SMK. Nah, karena tadi sasarannya kan SMK. Nah, nanti dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian kalau dia media online, nah sama. 1 definisi, 2 jenis-jenis. Ya, nanti lihat lagi rujukannya. Kemudian media online dalam pendidikan. Nah, nanti setelah ini mengerucut ke sini, media online dalam layanan konseling. Oke, sekarang masuk di yang C. C-nya tadi tentu penelitian relevan sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang penelitian relevan sebelumnya, ya tentu Bapak Ibu silahkan cari penelitian tentang pelayanan konseling. Oke. Cari penelitian tentang pelayanan konseling online dan cari penelitian tentang pelayanan konseling online di SMK atau di sekolah SMK sederajat. Sederajat itu ya SMA atau MA. Oke. Ini minimalnya, silakan Bapak Ibu nanti tambah. Kalau rasa-rasanya ada yang belum tercover di sini, silakan ditambah. Nah, apalagi isi dari bab 2 ini, kalau dia kuantitatif, berarti dia ada kerangka pikir. Kerangka pikir. Oke, ini kalau kuantitatif.
Kalau Bapak Ibu pernah lihat ada penelitian kualitatif menggunakan kerangka pikir, ini bukan menurut saya ya, ini menurut para ahli, itu berarti salah. Kenapa? Karena kerangka pikir itu, tapi biasanya kalau saya dapat, dan saya sering sekali dapat, saya katakan oke, kalau rasa-rasanya ini susah untuk dibuang karena dirasakan bermanfaat, tolong diganti saja menjadi peta konsep. Walaupun sebenarnya mazhab beberapa kualitatif itu sangat mencegah adanya hal seperti ini, peta konsep. Kenapa? Karena kita akan tergiring dengan peta ini. Sedangkan kualitatif, salah satu mengapa ada penelitian kualitatif adalah agar peneliti tidak tergiring atas sebuah pola. Ya, atas sebuah pola. Misalnya kita mau meneliti tentang pembelajaran di dalam kelas. Kalau seorang peneliti langsung membuat peta konsep bahwa kegiatan awal apa, kegiatan inti apa, kegiatan penutup apa, dia akan menggiring data-datanya harus persis dengan itu. Namun kalau kita tidak ada membuat itu sama sekali, artinya semua data kita diambil dari informan, bisa jadi kita akan menemukan sesuatu yang baru berbeda dengan apa yang orang lain sudah lakukan sebelumnya. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Makanya dikatakan kualitatif itu sifatnya terbuka. Terbuka dalam artian pada saat Bapak Ibu membuat pertanyaan penelitian di bab 1 tadi, kalau di kuantitatif namanya rumusan masalah, masih bisa terjadi perubahan pada saat Bapak Ibu sudah turun ke lapangan. Nah, penelitian kualitatif seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak boleh memaksakan atau membuat perlakuan. Beda dengan kuantitatif. Jadi Bapak Ibu ingat ya, yang sangat khas, sangat mudah dibedakan. Jika sebuah penelitian ada perlakuan dari penelitinya, entah dia membuat RPP, entah dia membuat media, entah dia membuat sebuah tools apapun, yakin itu bukan kualitatif. Kenapa? Ada perlakuan atau intervensi dari peneliti. Kualitatif sangat menghindari perlakuan atau intervensi researcher-nya. Kenapa? Yakin data yang akan diperoleh tidak akan alami. Sedangkan penelitian kualitatif selalu mengatakan datanya alami, apa adanya, tanpa intervensi. Oke, karena saya masih sering ketemu nih, katanya kualitatif. Tapi gurunya bikin media. Katanya kualitatif, tapi perangkat pembelajarannya mulai dari RPP-nya sampai evaluasinya guru buatkan. Gitu. Sudah diadaptasi. Nah, yang benar ya apapun yang terjadi dan dibuat oleh real guru di sekolah itu, itulah yang kita ambil datanya. Kan kualitatif tidak memaksa bahwa hasilnya harus bagus, hasilnya harus efektif, nilainya harus tinggi, itu tidak. Nah, karena tujuannya memang sudah beda, berarti memang prinsip pelaksanaannya juga sudah beda. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengatakan kualitatif berarti sama sekali tidak ada perlakuan. Bapak Ibu tetap boleh membuat panduan wawancara, tetap boleh membuat panduan observasi, ya, atau daftar checklist. Tetapi itu pada saat Bapak Ibu turun ke lapangan, sekedar diisi, wawancaranya juga apapun yang informan sampaikan, Bapak Ibu tidak boleh memberikan pilihan jawaban, karena itu namanya ada intervensi. Ya, jadi kenapa di kualitatif tidak ada kerangka pikir? Karena kita melakukan intervensi jadinya, dan kita akhirnya tergiring dengan bahwa oh kita harus mengikuti. Dan ciri yang paling khas adalah kerangka pikir berlaku pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel. Ya, saya ulang, kerangka pikir itu berlaku bagi penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel. Nah, adapun yang dimaksud dengan kerangka pikir adalah ya gambaran konseptual, gambaran hubungan antar variabel dan subvariabel. Oke, ini untuk kerangka pikir. Saya tekankan lagi, bukan, harus saya tulis ini, soalnya banyak sekali misunderstanding dan miskonsepsi tentang kerangka pikir. Bukan prosedur penelitian. Oke? Bukan prosedur penelitian.
bukan langkah-langkah penelitian. Harus saya tulis ini. Ini selalu saja berulang terus. Walaupun sudah disampaikan di perkuliahan, pas nanti ujian proposal kembali lagi seperti itu. Ya, ditulis tahap 1 membuat ini, tahap 2 membuat ini. Ya, kalau sudah seperti itu polanya, berarti kerangka pikir itu salah. Karena kerangka pikir itu bukan prosedur penelitian, bukan langkah-langkah penelitian. Kalau Bapak Ibu katakan, kan kita butuh ini. Iya, betul butuh ini, tapi tempatnya bukan di kerangka pikir. Ini tempatnya di bab 3, di metodologi penelitian. Pada saat Bapak Ibu sudah mengatakan, ini subjek penelitian saya, ini pendekatan penelitian yang saya gunakan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, itu adanya di bab 3, bukan di bab 2. Oke, jadi ingat untuk kualitatif jangan ada kerangka pikir. Karena kualitatif variabelnya cuma 1. Kerangka pikir berlaku untuk variabel penelitian yang lebih dari 1. Karena definisinya saja adalah gambaran hubungan antar variabel. Artinya tidak mungkin hanya 1 variabel. Gitu. Ya. Jadi kalau mau memperkuat lagi nanti baca buku beberapa, ada Creswell misalnya ya. Saudara mau pakai Sugiono boleh, tapi jangan hanya Sugiono. Perkayalah ininya, referensi. Nah, inilah isi dari minimal ya di bab 2. Ini isinya, minimal di bab 2. Nah, kita coba ya saya copy ini. Masuk di chat room kita. Masuk di chat room. Biar Bapak Ibu bisa langsung ambil di situ ya. Di chat room ya. Oke, saya lanjut lagi untuk share screen. Oke, kita coba lihat apa sih yang dibuat oleh peneliti ini ya. Aplikasi online, pengertian, ya definisi tadi boleh ya, pengertian dan seterusnya. Oke, tentu ini adalah bahasa buku, ini bahasa buku. Ini bahasa buku. Ya, dan ingat cantumkan sumbernya. Nah, ini salah ini jadinya. Oke, ini ada Atkin 2008. Nah, biasanya ada pertanyaan, Bu, sumber itu disimpan di depan apa di akhir? Dua-duanya benar. Ya, mau di awal, mau di akhir. Dan mohon sekali, kembali lagi saya katakan Bapak Ibu itu adalah calon magister. Mohon untuk rujukan jangan terlalu dalam. Kalau masih mampu menggunakan rujukan yang asli, gunakan rujukan asli. Kalau tidak, jangan terlalu dalam. Misalnya, Nur Daiman dalam Hasbullah, dalam Sinta. Nah, itu terlalu dalam namanya. Ya, jadi kalau katakanlah Nur Daiman dalam Sinta, oke. Tapi jangan dalam sekali. Oke, jadi kalau masih bisa Bapak Ibu menemukan referensi asli, itu sangat dianjurkan. Kalaupun tidak, ya boleh dikutip, kutipan dalam kutipan gitu. Tapi jangan terlalu dalam seperti tadi. Khusus untuk undang-undang, kebijakan, semua kebijakan sekarang itu bisa di-download. Ya, undang-undang, permen, surat edaran semua bisa di-download. Jadi jangan lagi dikutip dari penelitian orang lain. Itu sangat menunjukkan bahwa ini penelitinya tidak mau susah ini, manja ini, peneliti manja ini. Nah, padahal itu cukup di googling saja ketemu itu dan diunduh di situ. Khusus untuk kebijakan. Saya yakin sekarang tidak ada kebijakan yang tidak bisa di-download. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon itu diperhatikan. Nah, apa? Kita lihat ya, ini bahasa buku. Ini ada rujukannya. Nah, sekarang kita cari mana sih ini bahasanya si researcher ini, si Miftah ini. Pak Miftah ini salah seorang guru tapi ini cerdas anaknya. Bukan anaknya ya, cerdas bapaknya nih. Seorang guru muda dari SMK Telkom, tapi perangkat PNS di Bantaeng ini tekun sekali. Tekun, cerdas, sangat teliti dalam bekerja,
Hanya saja pembimbingnya yang tidak benar ya. Saya ini pembimbingnya, suka PHP. Jadi upayakan nanti jangan dapat pembimbing saya, karena akan sulit. Saya suka janji-janji mahasiswa terus susah ketemunya. Jadi kalau masih memungkinkan bukan saya, jangan saya lah. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau cepat selesai. Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, ini menggunakan bahasanya sendiri. 5 tahapan yang ada pada pelaksanaan konseling langsung dan tatap muka. Ini menunjukkan bahasa dia. Ya, hati-hati jangan sampai bahasanya seperti ini, kalimatnya seperti ini, tetapi tidak mencantumkan sumber. Ya, jangan sampai kalimatnya seperti ini, tidak ada sumber di awal maupun di akhir. Ini indikasinya adalah bahasanya peneliti ini. Tapi kapan kita cek plagiarism, ketemu, berarti Bapak Ibu ngutip punya orang lain tetapi tidak mencantumkan sumber. Oke. Nah, ini tergolong masih kurang ya, masih kurang bahasa penelitinya. Ini masih menggunakan bahasa buku, ini juga bahasa buku, ini juga bahasa buku. Oke, nah, saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu, mohon latih dirinya, ya, membuat konsep kembali atau mengkonseptualisasi kembali kutipan yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian. Apa saja isinya, ya, apa saja isinya. Saya mau stop nih sampai di sini. Nanti penelitian oke, kita sampai dulu di sini. Penelitian relevan selanjutnya, ini ya, ini namanya, nah ini masih salah penulisannya. Menulis nama di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, teknik penulisan nama itu cukup nama terakhirnya. Oke, karena kita menggunakan American style. Ini. Nama akhir. Nah, susah nih kita ini orang Bugis, orang Makassar. Karena selalu nama akhir itu nama bapak kita. Jadi kalau Nur Daiman Ambotang misalnya, yang ditulis di sini ya Tang saja. Misalnya. Kalau namanya adalah Arnida Baco gitu loh. Nulisnya di sini ya bacoknya saja, jangan Arnidanya. Jadi yang terkenal itu di mana-mana, kalau penulis Indonesia yang terkenal itu bapaknya, bukan penulisnya. Kenapa? Karena kalau orang kutip hanya ngambil pamnya saja jadinya. Kalau di luar kan pam itu di depan. Ya. Misalnya saya Arnidah Kanata, Kanatanya di depan. Kalau di luar negeri gitu, Kanata Arnida, orang akan tahu, oh Arnidah ini nama aslinya, nama pamnya ini Kanata. Tapi kalau di Indonesia jadinya Arnidah Kanata, tapi kalau dikutip ya Kanatanya saja yang dikutip. Walaupun pam saya tidak ikut. Saya bersyukurlah karena salah satunya di KTP saya hanya nama saya saja, Arnidah, tidak ada embel-embel. Kenapa? Karena waktu di apa sih namanya? Ijazah SD itu Kanatanya hilang. Mestinya kan saya ikutnya nama Bapak Arnida Buhari, nama Bapak saya Buhari. Kalau saya di sini nulis mengutip, saya dikutip nih atau disitasi tulisan saya Arnida Buhari. Yang tertulis di sini ya Buhari jadinya. Ya, jadi Bapak Ibu ingat bab 1 sampai bab 5 itu kita sebut isi, cara menulis nama orang, ambil nama terakhirnya. Tidak usah galau bahwa ini pasti nama bapaknya, ya sudah itulah aturannya. Sebaliknya kalau menulis nama di daftar pustaka, itu diambil semua, tapi tetap nama terakhirnya yang pertama. Misalnya, kalau dia Yunita Prahesti, kalau ini sudah di daftar pustaka, nulisnya itu Prahesti Yunita. Oke, kalau di bab 1 sampai 5, nulisnya hanya Prahesti. Tapi kalau sudah masuk di daftar pustaka, itu dibalik. Nulisnya Prahesti Yunita. Gitu. Nah, untuk penelitian relevan sebelumnya boleh ditulis seperti ini, boleh juga pakai pointer. Bagian mana yang diambil? Kalau kita mengambil kutipan dari tulisan hasil penelitian orang lain. Kalau mau mudah, ya, kalau Bapak Ibu mau mudah, ambil di abstrak. Di abstrak itu, ya seperti tadi waktu yang saya jelaskan abstrak, pasti ada
hasil penelitian. Ya kan? Jadi saya ke atas dulu. Munculkan abstrak. Abstraknya saudara kita ini. Nah, ini. Jadi kalau mau mengambil ini contohnya ya, mau mengambil tulisannya Mifta, nanti Bapak Ibu ambil dulu ini namanya, tahunnya, judulnya, oke, sampai di sini. Ini untuk hasil penelitian relevan sebelumnya ya. Ini salah satu contoh, boleh nulisnya seperti itu. Nah, kemudian saya kasih contohnya nulisnya di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu ambil hasil penelitiannya saja. Nah, cari ini di abstraknya. Kita coba lihat, mudah-mudahan kejawab betul ini di abstrak. Hasil validasi. Oke. Oke, kelihatannya ya tidak menarik untuk di copy paste begitu saja karena oke, dia menggunakan angka-angka seperti ini. Nah, ini tidak ada nih hasil penelitian sebelum. Kalau ketemu seperti ini, ya, kalau ketemu seperti ini, walaupun ini sebenarnya hasil penelitian ini, bisa ambil di kesimpulannya. Ambil di kesimpulan, salah satu kesimpulan yang paling dekat dengan permasalahan Bapak Ibu. Kita lihat. Ya, yang saya senang sama Pak Miftah ini kemarin karena orangnya sangat tekun. Orangnya tekun, kemudian sadar bahwa dosen saya itu bukan hanya melayani satu mahasiswa. Jadi nyaris tidak pernah nelpon. Ya, hanya di awal saja dia nelpon karena belum tahu aturan kesepakatan kita. Dia ngechat, Bapak Ibu, tadi saya katakan kan bahwa kalau masih bisa menghindari saya sebagai pembimbing, hindari karena saya agak susah ketemu gitu dengan mahasiswa. Tapi memang kalau dikasih takdir ya ketemu sama saya termasuk dosen yang menerima chat mahasiswa itu 24 jam. Chat ya, bukan telepon ya. Tapi jangan diperlakukan itu semua ke orang lain, ke dosen yang lain. Ini hanya buat saya sendiri. Mau Bapak Ibu ngechat saya jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam itu silahkan. Kalau itu pesan, bukan telepon. Tapi mohon maaf, biasanya kalau ditelepon, ini sudah pada tahu ini Alfandi itu mahasiswa saya. Siapa lagi? Paki itu mahasiswa saya, sudah tahu gayanya Bu Ardida itu. Kadang juga di chat, enggak dibaca pun enggak dibalas. Kenapa? Ya ketimpa dan seterusnya. Ya, jadi silahkan nanti Alfandi, Paki, share, berbagi pengalaman ke teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini. Bahwa saya boleh, kalau saya sendiri boleh, tetapi mohon jangan ditelepon. Terkadang ya seperti ini, Bapak Ibu selama saya ngajar berapa ini, sudah 1,5 jam, ini sudah ada berapa telepon yang masuk, ya saya tidak angkat. Dan pasti saya tidak akan menelpon ulang karena tidak tahu tadi itu yang nelpon siapa, tujuannya apa. Tapi kalau Bapak Ibu chat, sambil saya nanti tengah malam buka-buka HP, saya akan lihat, gitu maksudnya. Ya, jadi bukan karena tidak mau ditelepon. Saya cari dulu, ini bagian dari kesimpulannya. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak ketemu di bagian abstraknya, ambil di bagian kesimpulan, tapi jangan semua kesimpulannya di copy paste ya, ambil bagian yang paling pas saja. Ini. Nah. Jadi tadi kan hasil penelitiannya adalah ini. Nah, misalnya saya ambil ini ya. Siswa diharapkan benar-benar, ini bukan kesimpulan tapi saran. Nah, ini. Nah, ini misalnya saya ambil ini. Guru bimbingan dan konseling di SMK Telkom Makassar telah mampu memanfaatkan media internet sebagai upaya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan konseling jenis layanan
yang diberikan berupa layanan dasar, layanan responsif, dan seterusnya. Yang kita cari yang ada dampak setelah dia menggunakan website tadi. Nah, ini. Kita ambil ini, misalnya ya. Karena saya membutuhkan hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana lakon ini digunakan. Saya copy, masuk dulu di Notepad biar tidak terbongkar. Oke, kemudian saya masuk di bagian atas tadi ya, yang ada abstraknya. Oke, nah sini. Saya paste-nya di sini. Nah, saya revisi sedikit. Nah, saya ngambilnya di sini. Layanan konseling online memungkinkan untuk dilaksanakan di SMK Telkom Makassar. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kepada guru bimbingan konseling dan juga kepada siswa bahwa aplikasi layanan konseling online atau lakon berbasis website di SMK Telkom layak dilaksanakan. Layanan konseling yang diharapkan berupa konseling berupa chat pada aplikasi website yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut. Saya ngambil satu tadi dari kesimpulan yang paling dekat dengan kebutuhan penelitian saya. Andaikan ada di sini, Bapak Ibu, itu sangat bagus. Kalau lihat abstrak, terus ada tulisan penelitian, hasil penelitian ini adalah, nah itu yang kita ambil. Ini rupanya belum spesifik ke situ, jadi saya tidak ngambilnya ke situ. Ini nanti, inilah yang kita tulis di bab 2 kita, yang berjudul tadi hasil penelitian relevan sebelumnya. Ya, ini saya coba copy juga. Oke, masuk di chatroom kita. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, setelah ini silahkan nanti kerja kelompok. Yang pertama tadi tolong sambung tugas yang lalu. Setelah latar belakang itu disambung dengan bagian B. Jadi bagian A itu latar belakang. Bagian B itu rumusan masalah. Kalau dia kuantitatif, kalau dia kualitatif, batasan penelitian atau pertanyaan penelitian. Kemudian bagian C-nya adalah tujuan penelitian, bagian D-nya adalah manfaat penelitian, bagian E-nya kalau Bapak Ibu mau mengembangkan produk berarti ada spesifikasi produk. Kalau tidak ada pengembangan produk berarti itu tidak perlu. Ya, berarti hanya sampai kepada manfaat penelitian. Nah, masuk ke bab 2, dudukkan lagi kembali tadi variabelnya. Ya, jangan terlalu umum membahas kepustakaan. Cukup langsung masuk ke variabelnya. Contohnya tadi, membahas tentang layanan konseling, membahas tentang media online, kemudian membahas tentang penelitian relevan sebelumnya. Penelitian relevan sebelumnya untuk tugas ini, saya berharap mengambil artikel dari jurnal internasional, cukup mengambil 3, yang nasional ambil 2. Ya, 3-2. Nanti Bapak Ibu kita sharing, kita akan satukan semua, itu minimal, boleh lebih untuk penelitian relevan sebelumnya. Kita akan satukan itu untuk penelitian relevan sebelumnya, untuk kita share bersama, supaya jadi bahan kita bersama. Nanti siapa tahu Bapak Ibu kalau sudah dapat tugas untuk membuat proposal sendiri, ini kan masih kelompok nih, untuk membuat proposal sendiri, referensinya itu kepake. Ya, jadi nanti kita satukan khusus untuk komponen penelitian relevan sebelumnya, kita akan satukan di satu file untuk membantu Bapak Ibu, teman-teman nanti pada saat akan melakukan riset, mengembangkan proposalnya secara pribadi. Harapannya kan mata kuliah ini nanti endingnya adalah kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan sendiri draft proposal tesisnya. Nah, sekarang ibaratnya kita latihan dulu, makanya kita kerja kelompok dulu. Bisa diulang tugasnya? Siapa yang akan mengulang? Saya belum masuk di kerangka pikir ya, nanti nyambung ke kerangka pikir. Biar sampai itu dulu. Kajian pustaka, hanya sampai dulu ke penelitian relevan selanjutnya.
Nanti next time kita masuknya lagi di kerangka pikir karena butuh satu ini ya, butuh satu waktu untuk membahas kerangka pikir. Silakan. Diulang saja. Apa tugas kita selanjutnya? Siapa yang mau mengulangnya? Siapa? Kalau di S1 saya suka nunjuk, tapi kalau di S2 itu sudah masuk pembelajaran andragogi ya, pembelajaran orang dewasa. Kita lebih banyak menggunakan volunteer, menggunakan relawan-relawan yang mau berbicara. Silakan siapa yang mau menyampaikan apa tugas selanjutnya? Jangan sampai saya kepedean nih bahwa semuanya sudah paham padahal tidak. Silakan. Saya coba Bu. Ya, Husnaini silakan. Ya, jadi tugas kita kali ini adalah melanjutkan tugas kita yang kemarin bagian latar belakang. Jadi kita melanjutkan mulai dari B rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian kalau misalnya ada produk yang kita hasilkan, kita tambahkan spesifikasi produk dan mencari penelitian yang relevan sebelumnya terkait penelitian yang akan kita lakukan. Oke, good. Ya, persis apa yang saya sampaikan. Bapak, Ibu, teman-teman semua, semangat ya. Karena apa yang akan kita lakukan untuk tugas kita ini benar-benar diharapkan akan sangat membantu Bapak, Ibu nanti dalam mengembangkan proposal tesisnya. Kita sangat berharap ya, dengan selesainya nanti mata kuliah kita ini betul-betul produk berupa draft tesis itu sudah ada draftnya ya, tidak harus lengkap dulu. Mungkin sekitar 20 halaman gitu sudah ada semua komponen-komponennya. Dengan demikian kita sudah ready untuk melakukan workshop internal untuk persiapan proposal. Harapannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan nyumbang terus ke UNM, kecuali kalau suka nyumbang ya, kecuali kalau suka nyumbang. Harapannya nanti pas nanti kan ada UTS itu saya ngambilnya dari sini, dari tugas-tugas Bapak Ibu. Tapi pas nanti di UAS ya sudah ada draft proposal, selesai sit-in-nya. Ini enaknya sekarang di Magister karena sit-in-nya cuma 2 semester. Sebelum-sebelumnya kan sit-in itu sampai 3 semester. Nah, enaknya sekarang karena sudah 2 semester, pas selesai sit-in 2 semester, Bapak Ibu sudah konsultasi dengan para pembimbingnya, ya, konsultasi dengan para pembimbingnya untuk siap seminar proposal seperti itu. Ya, jadi enggak apa-apa, kita kerja keras dulu sekarang ini, bukan bermaksud bahwa jadi jangan dibuat status ya. Allah memberikan cobaan kepada umatnya, tidak pernah melampaui kemampuannya, tapi Bu Arnidah ngasih tugas itu kok melampaui kemampuan kita gitu. Bukan itu ya, supaya nanti sama-sama happy ending. Ya, sama-sama happy ending, kita bersusah-susah dahulu. Bapak Ibu, senior-senior kita juga yang ada di sini dan sudah lama menyelesaikan skripsi, ini waktunya untuk flashback lagi, untuk penyegaran lagi. Jadi memang harus baca, mau tidak mau harus banyak baca. Baik, Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau tidak maksimal. Sebenarnya saya biasanya kalau online itu hanya 1 jam karena saya termasuk yang dari hasil evaluasi pembelajaran daring kita yang sering menyampaikan ke teman-teman dosen bahwa sebaiknya jangan terlalu lama menggunakan tatap muka. Kenapa? Karena ini yang paling banyak meraup kuota mahasiswa dan kurang efektif kalau hanya low teach ya. Ini low teach namanya ya, pembelajaran yang tidak high teknologi. Kenapa? Saya berceramah tapi menggunakan platform yang cukup mahal, itu low teach itu. Lebih bagus sebenarnya andaikan tadi kita ada breakout room, Bapak Ibu bekerja dan seterusnya, ada simulasi dan sebagainya. Tadi sih simulasi juga tuh namanya. Ya. Sekali lagi terima kasih, semangat dan mohon saya selalu diingatkan ya Alfandi ya, karena ini sudah parah ini, saya suka melupakan jadwal dan sebagainya, jadi mohon jangan kapok lah untuk mengingatkan saya, tengah malam juga boleh, subuh-subuh juga boleh dan seterusnya.
Sekali lagi khusus untuk saya, Bapak Ibu ya, boleh ngechat saya 24 jam, tapi mohon biasanya kalau nelpon enggak langsung merespon. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live. Iya, Bu. Saya belum bisa absen, Pandi. Gimana? Sebentar cepat tadi loading. Kenapa, Dek? Tadi loading, tunggu saya cek lagi. Saja tekan I. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen Bapak Ibu di Sam Oke. Pak Ketua, jam berapa lagi kuliah? Untuk hari ini cukup. Besok baru mulai dari 7.30, dilanjut jam 10 sampai jam 1 juga. Jam 1 ada, sudah Jumat. 3 mata kuliah Iya, 3 mata kuliah hari Jumat besok. besok. Oh iya, baik. Makasih Ketua. Iya, siap. Nanti saya ingatkan lagi. Siap, makasih. Iya. Di Ketua, saya izin live ya. Iya, siap. Iya. Pandi bagaimana itu anunya, Pak? Ibu Citra. Saya minta satu pertemuan lagi, Pak, untuk sesuaikan semua tema. Kan kita ini per kelompok masing-masing mencari tema. Oke. Makanya saya minta pertemuan lagi satu kali untuk itu. Oke. Jadi masih ini ya, belum ada pergerakan berarti. Iya. Jadi tetap kita buat kayak tema webinar atau bagaimana judulnya, sembari kita konsultasi sama Ibu. Ya, oke lah. Iya. Kemarin itu Ibu bilang, kan sempat kayak bicara sama Ibu. Iya. Ibu bilang, Bu, bagaimana misalnya begini diubah konsep ininya, bukan webinar. Artinya ini kan hampir sama aja lah, webinar dengan workshop online. Tapi kan kalau workshop itu kan ada hasil ya kan. Iya, betul. Ya, Ibu bilang katanya bisa, tergantung tergantung analisis kebutuhan yang ada di masyarakat, tergantung tergantung siapa pesertanya katanya. Iya. Oh iya. Tapi dikonsultasikan dulu ke Ibu. Iya. Itu aja sih. Karena Ibu begitu, setiap kelompok masing-masing konsul sama Ibu. Begitu. Yang di-ACC-kan baru dilempar di grup supaya jadwalnya nanti tidak bertabrakan. Siap, Komandan. Iya, siap Kak. Duluan live. Iya Kak, siap.